Jadi kesimpulannya gimana? Bagi kita harus tahu diri. Yang jadi pemimpin harus tahu diri. Tidak boleh punya perasaan hati senang dihormati oleh orang lain. Yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang jadi gus, yang jadi habib. Tidak boleh punya hati senang dihormati orang. Kalau punya perasaan hati senang dihormati orang, itu namanya hubbur riyasa. Gila martabat, gila jadi pemimpin, gila hormatnya, itu hukumnya haram. Dan bagi yang bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang yang hafal Quran, orang yang martabatnya lebih rendah kayak anak kepada orang tua, murid kepada gurunya, atau anak yang usianya lebih muda dari yang tua, itu harus tahu diri juga. Ketika ada orang yang punya kehormatan, keutamaan karena ilmu, karena kesolehan, karena usianya lebih sepuh, kita ya tetap sunat menghormati orang. Dan bagi yang dihormati juga harus tahu diri. Tidak boleh punya perasaan hati senang dihormat. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ngadanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan tentang hukmul musafahah wa takbil, hukum menghormati orang lain dengan penghormatan berjabat tangan maupun mencium tangan atau mencium kepala, mencium wajah, mencium anggota tubuh anak kecil, atau berdiri menghormati orang lain, yaitu orang tua ataupun guru. Ini pertemuan yang ketiga, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah biniyati liridho'illahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ba'uhan minal anbiya wal musalin jami'a likulin wa sahaba qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misan ila amidin jamil malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arsi wa jami'a ru'asa'il malaikatil arba'a Jibril Mikail Israfil Izrail radhiallahu anhum salatu wassalamu alaihi wa majma'in yamimatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal huffaz al mufassirin wal ulama'il amilin wasadat sufiyah muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya al kawn ajma'in wa jamil awliya wal ulama wa syuhada al madhkur asma'an fi hadal kitab wa jamil awliya wa syuhada fi Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrat jami'i walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut
jami'i abaina wa ummatina masyaikhina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum al amwat Ghafir lahum warhamhum wa'afu anhum Fa'ulilailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita diterangkan bahwa tukrahu musafahatu man bihi ahadun. Makruh hukumnya bersalaman dengan orang yang punya penyakit menular. Yang kedua, wa tukrahul mu'anaka wa takbil fir ra'si illa liqadimin min safarin aw liman ba'uda liqa'u urfan fa innahu sunnatun inda tihadil jinsi. Wa amal mu'anaka wa takbilul wajhi li ghairil qadim min safarin wa nahwihi fa makruhani sarraha bihil Baghawi wa ghairul hadithi sahih fin nahyi anhuma. Yang kedua, makruh merangkul atau rangkulan dan mencium kepala atau mencium pipi seseorang tanpa ada sebab dia datang dari perjalanan jauh atau tanpa ada sebab dia jarang ketemu. Ketika dia habis datang dari perjalanan jauh atau jarang ketemu, 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali, itu hukum merangkul dan mencium kepala atau mencium wajahnya, cipika-cipiki ya bahasanya, itu hukumnya malah sunat. Kapan? Inda tihadil jinsi, ketika satu jenis, sama-sama lakinya atau sama-sama perempuannya. Ketika beda jenis ya tetap haram. Jadi hukum merangkul atau mencium kepala, wajah bagi seseorang yang datang dari perjalanan atau orang yang jarang ketemu hukumnya sunat. Selain 2 orang ini hukumnya makruh. Kayak orang habis datang dari kerja di luar negeri, kerja di luar kota, luar pulau, atau orang baru datang dari ibadah haji umroh, itu pertama kali ketemu bukan hanya sunat salaman, tapi sunat dirangkul, dicium wajahnya, dicium kepalanya. Untuk anak kecil, bahasa anak kecil laki maupun perempuan, berarti masih belum usia akil balik, belum ihtilam mimpi basah, belum haid, belum usia. Mencium anak kecil ini bebas, bukan hanya tangannya, bukan hanya pipinya. Wa amma takbiluhu khadda waladihi shaghir wa binti shaghira wa sa'ira atrafi. Mencium pipi anak kecil atau mencium anggota yang selain pipi dengan dasar ala wajhi syafaqah wa rahmatalat wal lutfi wa mahabbatil qaraba fa sunnatun fal ahaditsu shahihah fihi katsiratun masyhurah. Bukan hanya anak sendiri. Wala ba'sa wa kadza qiblatu waladi sadiqihi wa ghairi minal atfal alladzina la yustahawna ala hadzal wajhi. Mencium anak sendiri yang masih kecil atau mencium anak sahabatnya, anak tetangganya, anak temannya, anak kerabatnya yang dicium kepalanya atau tangannya atau punggungnya, kakinya atau wajahnya, itu hukumnya sunat asalkan dengan dasar syafaqah, kasih sayang, rahmat, walas asih, mahabbah. Kalau menciumnya dengan disertai syahwat faharamun bil ittifaq, hukumnya haram. Sawaun fi dzalikal walid wa ghairu, baik yang mencium secara syahwati orang tuanya anak itu sendiri atau orang lain, tetap hukumnya haram kalau menciumnya dengan dasar syahwat, meskipun yang dicium masih anak kecil yang masih belum balik atau baligh. Itu kesimpulannya. Kemudian mencium wajah orang mati, yang orang mati itu orang soleh, ditabaruk itu tidak apa-apa karena tujuan ngalap barokah.
kita ada tetangga meninggal atau ada orang soleh, apalagi dia terkenal wali ya, apalagi dia terkenal punya ilmu, itu sunat dicium pipinya, ngalap ketularan barokah kesolehan atau keilmuannya. Atau dia istiqomah ahli ibadah tapi tidak alim tapi ahli ibadah, itu juga sunat dicium. Atau dia alim, wawasan ilmunya luas, biar kita ketularan barokah ilmunya, nyiprat ke kita atau ke anak cucu kita, ya kita cium wajahnya ketika dia mati. Nanti tidak usah takut dibuka penutup wajahnya, dicium pipinya, itu sunat kalau tujuannya tabaruk. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan, Nabi itu seneng ketika kita tafaul, ngalap ketularan baiknya orang lain dengan cara menempel, dengan cara menempati tempat ibadahnya atau niru namanya, itu namanya tafaul, biar ketularan barokah kebaikannya. Jelas ya. Kemudian ada pembahasan yang paling inti dari pembahasan kemarin ya, yaitu berjabat tangan yang menjadi adat istiadat sehabis sholat, terutama sehabis sholat asar sama sehabis sholat subuh. Wa amma ma'tadahun nas minal musafa ba'da sholat subhi wal asri, adat kebiasaan manusia umat Islam bersalaman sehabis sholat jamaah sholat subuh maupun sholat asar, sebenarnya fala asla li takhsisi, tidak ada dasar secara khusus dari syara, dari Al-Quran maupun hadis. Lakin la ba'sabi, tapi kalau dilakukan tidak masalah, tidak apa-apa. Fa innahu min jumlatil musafaha, karena masuk kategori bersalaman musafaha. Wa qad hatha syar'u alal musafaha, sedang syariat memang menganjurkan orang itu baru ketemu itu sunat salaman. Solusi terbaik dari para ulama, kan orang salaman itu, wa amal musafaha fasunnatun indat talaki sawaun fil hadir wal qadim min safar. Hukum berjabat tangan, hukum salaman sesama orang Islamnya hukumnya sunat. Kapan? Ketika baru ketemu. Baik orang yang baru ketemu ini orang yang hadir, ada di rumah, bukan orang baru datang dari perjalanan, maupun dia baru datang dari perjalanan. Hukum salaman ketika baru ketemu hukumnya sunat. Kalau kita sebelum sholat sudah kumpul duduk bareng, sehabis sholat salaman, tidak dapat kesunatan. Tapi sebelum sholat ketemu salaman, terus sholatnya tidak kumpul satu shaf, maka sehabis sholat apalagi shafnya dipisah, barisannya meskipun dia satu shaf satu barisan, tapi dia di sela-selai makmum-makmum yang lain. Nah, sehabis sholat yang ini salaman dengan yang agak jauhan, itu tetap sunat, berarti dikategorikan baru ketemu. Paham ya? Itu solusinya biar salaman sehabis sholat tetap dihukumi sunat. Caranya ya, jangan kumpul duduk bareng, jangan kumpul berdiri bareng satu shaf pas di pinggirnya ketika sholat. Kalau bisa pisah, biar nanti ketemu lagi sunat lagi salaman. Itu solusinya. Orang salaman itu yustahabbu ma'al musafaha al basyasha bil wajhi wa du'a bil maghfirah was salat ala nabi wa ghairiha. Sunat orang salaman itu disertai wajah yang berseri-seri. Setiap kita salaman sunat mesem, sunat menampakkan wajah yang basam, yang senyum, menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang tidak cemberut. Kalau kita salaman tapi wajah yang diajak salaman cemberut kan serem, angker ya. Dan juga sunat doa agar mendapatkan ampunan. Dengan orang yang ketika salaman baca sholawat itu sudah otomatis dapat maghfirah, sebagaimana di Niyatul Zain kemarin, di antara 17 amal ibadah yang kalau kita amalkan yukafirus sanatal madiyah wal mustaqbilah, dapat melebur dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Itu ketika salaman baru ketemu sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dosanya yang salaman ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya kemarin. Didengarkan lagi yang kemarin untuk. Tapi meskipun sudah ketemu sebelum sholat, terus ketika sholat kumpul satu shaf, terus satu baris,
terus pas bersandingan, berdampingan. Ketika kita diajak salaman dengan orang tersebut, padahal salamannya tidak dihukumi sunat, ketika orang itu sudah menyalurkan tangannya kepada kita, maka kita selaku sesama umat Islamnya, meskipun salamannya tidak disunatkan, tapi alangkah baiknya kita terima salamannya. Demi apa? Demi menjaga perasaan orang itu. Kita akan dapat pahala tersendiri menghargai perasaan orang lain. Sebagaimana di redaksi ini di kitab Busyrul Karim, lau madda syakhsun yadahu liyusafihaka. Kalau ada orang lain menyulurkan tangannya kepadamu untuk ngajak kamu salaman sehabis sholat, dia duduknya bareng dengan kamu, pas di pinggirnya berdampingan. Ketika orang itu ngajak salaman kita, maka anjurannya fasofihu, terimalah tangannya. Wa illam tusan, meskipun salamannya tidak disunatkan, meskipun salamannya tidak dapat pahala, tapi ada pahala tersendiri. Apa? Pahala menghargai perasaan orang lain. Li'anna fi adami musafahati kasra khatirin lahu, karena ketika kamu tidak menerima salaman dia, maka dapat memecah perasaan hati orang tersebut. Ala anna kasiron qalu bi sunnati yati dzalika mutlaqan. Kebanyakan ulama kalau memang alasannya demikian, takut dia kecewa ketika tangannya tidak kita terima. Maka kebanyakan semua ulama berpendapat hal itu tetap disunatkan, menerima salaman orang lain meskipun pada dasarnya tidak disunatkan lagi, tapi dengan kita menjaga perasaan orang itu ada pahala tersendiri. Apalagi li'anna fis sholat ghaibatan wa bisalam yahsulul liqa, karena dengan kita sholat kita berarti sudah gaib, sudah tidak kumpul dengan makhluk, tapi kita dengan sholat kita bertemu dengan Khalik pencipta. Jadi kita bertemu dengan Allah. Sehabis salam kita baru ketemu dengan makhluk lagi. Ini pendapat ulama tasawuf. Wa ba'duhum istahabbaha ba'dal asri wa subhi. Kalau pendapat yang pertama menyatakan bahwa salaman sehabis sholat asar, sehabis sholat subuh fala asla li takhsisi. Sebenarnya tidak ada dasar khusus, tapi kalau dilakukan tidak apa-apa. Wa ja'alu Syekh Imam Abu Muhammad Ibnu Abdissalam minal bid'ahil mubahah. Menurut pendapat Syekh Izzuddin bin Abdussalam, salaman sehabis sholat subuh sama sholat asar itu termasuk bid'ah yang diperbolehkan, meskipun tidak pernah dilakukan Nabi, tapi tidak masalah, boleh saja hukumnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa ba'duhum istahabbaha ba'dal asri wa subhi. Hukum salaman sehabis sholat asar sama subuh menurut sebagian ulama tetap dihukumi sunat. Apa alasannya? Dalam kitab Busyrul Karim halaman 191, li'annal malaikatal hafadha yajtami'una ma'ahum fihima ala surati bani Adam. Karena malaikat hafadha, malaikat penjaga manusia, semuanya berkumpul bersama orang yang jamaah sholat asar sama jamaah sholat subuh. Bahkan mereka menjelma sebagai wujud Bani Adam, wujud manusia. Arti di antara makmum yang sholat bersama kita di masjid atau di musola, itu di antaranya ada malaikat hafadho yang menjelmakan dirinya sebagai manusia. Kalau syukur-syukur kalau kita salaman dengan semua makmum itu, yang jelas salah satu dari makmum itu ada yang bukan manusia, yaitu malaikat hafadho. Litahsulal barokah bimusafahatihim, maka tercapai keberkahan gara-gara salaman dengan para malaikat yang menjelma sebagai manusia. Karena malaikat itu jisim yang halus, gaib, kita jisim yang kasar. Mumpung dia menampakkan diri sebagai wujud manusia, kita bisa menyentuh tangannya.
ngalap ketulanan barokah karena malaikat tidak punya dosa. Biar kita dapat barokahnya para malaikat yang bersih dari kotoran dosa itu. Jadi khusus habis sholat asar sama habis sholat subuh itu sebagian ulama ada yang mensunatkan salaman kepada semua makmum yang hadir. Barangkali di antara mereka itu ada malaikat hafadhah yang menjelma sebagai manusia. Itu pendapat ulama sufi. Kemudian berikutnya yusannul qiyam li ahlil fadli. Disunatkan berdiri menghormati orang yang mulia. Ikraman lahum wa ta'ziman, karena alasan memuliakan dan mengagungkan kepada orang yang mulia itu. Orang ini dikatakan mulia karena dia guru kita, dia orang tua kita di dalam ilmu. Orang itu dikatakan mulia karena dia orang alim, karena dia orang soleh, karena dia orang yang hafal Quran, karena dia orang tua kita atau kakek kita atau kakak kita usianya lebih sepuh, lebih tua dari kita. Sunat ketika ahlil fadli itu datang, kita sedang duduk, kita berdiri menghormati kedatangannya. Oleh karena itu ajaran NU setiap maulid Nabi pada saat sesudah fatazal atau fahina kalau sintu duror, itu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, semua jamaah yang sedang sholawat berdiri untuk menghormati makhluk yang paling mulia. Itu maksudnya seperti itu. Makanya kalam nasar tidak dibaca duduk semua. Ada mahalul qiyam, waktu kapan kita berdiri. Berdirinya orang yang sholawat ketika maulid Nabi itu untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk menghormati ulama-ulama atau kiai-kiai, habib-habib, gus-gus, ustadz-ustadz yang baru datang terlambat, itu bukan. Dan bukan untuk menghormati bayi ketika selamatan bayi baru lahir. Biasanya pas makom mahalul qiyam digiring sama orang tuanya. Bukan menghormati bayi itu, tapi menghormati manusia sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Nabi bersabda liqaulihi kumu ila sayyidikum. Ini hadis ini. Kumu ila sayyidikum, yakni Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk salah satu sahabat yang pernah ditugaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan untuk mendiktekan mushaf Al-Quran kepada Zaid bin Sabit untuk ditulis, karena Sa'ad bin Mu'ad termasuk sahabat yang paling fasih zaman itu dalam mengucapkan huruf-huruf atau kalam kalimatnya Al-Quran. Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk pimpinan bagi kaumnya. Kaumnya Sa'ad bin Mu'ad diomongi sama Rasulullah SAW, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menghormati Tuhan kalian, untuk menghormati pimpinan kalian. Ini hadis riwayat akhrajahul Bukhari fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman hadis nomor 2878, dan diriwayatkan oleh Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim hadis ke 1768, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud 500 halaman nomor hadis 5215, dan Imam Tabrani dalam Sunan Tabrani nomor hadis 5323. Kulhum an Abi Sa'ad, semuanya diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'ad. Kalau sudah disepakati Imam Bukhari Muslim berarti hadisnya sahih. Kumu ila sayyidikum, mungkin orang Wahabi tidak pernah baca hadis ini. Berdirilah kalian menghormati Tuhan kalian. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, sedang firman atau sedang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahabba ayyatamatsala lahur rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang senang dihormati oleh orang lain, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah. Man ahabba ayyatamassala lahur rijal qiyaman. Barang siapa yang hatinya senang dihormati oleh orang lain dengan penghormatan berdiri. Kayak saya ini lewat ya, banyak anak, dan saya datang, semuanya berdiri menghormati saya. Hati saya senang dihormati orang lain. Hati saya senang digitukan. Ini hukumnya haram. Persiapkan tempat duduknya di neraka. Yahrumurir rajul, kalau di Fathul Mu'in, yahrumurir rajul ayyuhibba qiyamahum ilaih. Haram bagi seseorang ketika mempunyai perasaan hati senang dihormat oleh orang lain. Bahkan di Syarhul Hikam, Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi mensyarahi kitab Hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari, Iqbalun nas alal murid qabla tamamihi samun qatil. Penghormatan manusia kepada seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, sebelum dia sempurna di dalam makom muridnya, sebelum dia sempurna di dalam makom kewalian, maka itu ibaratkan racun yang membunuh makomnya. Sampai kapanpun ketika hatinya senang dihormati oleh orang lain, senang orang-orang banyak datang minta doa, minta barokah kepada dia, senang hatinya ketika orang-orang membutuhkan bantuan dia, membutuhkan doa dia, membutuhkan barokah dia, perasaan hati senang, itu merupakan racun yang membunuh martabatnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya gimana? Bagi kita harus tahu diri. Yang jadi pemimpin harus tahu diri. Tidak boleh punya perasaan hati senang dihormati oleh orang lain. Yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang jadi gus, yang jadi habib, tidak boleh punya hati senang dihormati orang. Kalau punya perasaan hati senang dihormati orang, itu namanya hubbur riyasa, gila martabat, gila jadi pemimpin, gila hormatnya. Itu hukumnya haram. Dan bagi yang bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang yang hafal Quran, orang yang martabatnya lebih rendah kayak anak kepada orang tua, murid kepada gurunya, atau anak yang usianya lebih muda dari yang tua, itu harus tahu diri juga. Ketika ada orang yang punya kehormatan, keutamaan karena ilmu, karena kesolehan, karena usianya lebih sepuh, kita ya tetap sunat menghormati orang itu. Dan bagi yang dihormati juga harus tahu diri. Tidak boleh punya perasaan hati senang dihormat. Jelas ya? Bagi yang merasa dirinya hina, rendah, sunat menghormati yang lebih mulia. Bagi yang mulia, tidak boleh senang dihormati oleh orang rendah. Seperti itu. Saling waspada. Menghormati orang yang lebih mulia hukumnya sunat. Orang mulia ketika senang dihormat hukumnya haram, dosa. Makanya banyak para guru-guru kita itu ketika ada muridnya, ketika beliau lewat, terus murid-murid santri-santrinya berdiri minggir semua, malah ditabrak sama beliau karena beliau tidak senang seperti itu kan. Bahkan di sini diceritakan ceritanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kanal Imam Malik yajlisu alal kursi inda tadris. Imam Malik ini kalau ngajar kitab gini, beliau duduk di kursi, murid-muridnya duduk di bawah. Wa idza qila lahu, ketika ada salah seorang murid bilang kepada sesama rekannya dan didengar oleh Imam Malik, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wadha'ahu Allah, maka Allah merendahkan martabatnya. Beliau ketika mendengar salah seorang dari muridnya ngomong seperti itu, barang siapa yang tawadhu, maka Allah tinggikan derajatnya. Barang siapa yang sombong, maka Allah rendahkan derajatnya.
beliau langsung qoma min kursi, beranjak dari kursinya, dari tempat duduknya, wajalasa alal ardi, beliau ngajar langsung deprok, langsung duduk di bumi seperti ini. Setiap punya perasaan hati senang dihormati orang, beliau langsung berubah. Bahkan di Ihya Ulumuddin diceritakan Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i kalau bertamu ke Imam Malik itu langsung sama Imam Malik bukan hanya makanannya yang disajikan, tapi tangannya Imam Syafi'i sampai dicucikan. Sampai Imam Syafi'i ini sungkan karena murid kepada guru. Jawabannya Imam Malik, sudah, posisi kamu sekarang tamuku. Ad-dhaif kal mayyit baina yadil ghasil. Tamu itu ibaratkan seperti orang mati di hadapan orang yang mau memandikannya. Harus nurut. Kalau jenazah tidak nurut ya, mau diberdirikan, kayak mau didudukkan, mau dibaringkan, ya terserah yang mau memandikan. Jadi tamu itu terserah tuan rumahnya kan. Sudah, tugas saya itu menghormati tamu. Status kamu bukan murid kepada guru lagi sudah, tapi kamu ini tamuku, tamunya Allah. Saya wajib menghormati kamu. Sampai seperti itu Imam Malik ya, ngajari tawaduk kepada muridnya. Gurunya mencucikan tangan muridnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri juga demikian ketika mendengar berita Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, madhab Hambali, beliau disiksa di penjara sampai berlumuran darah pakaiannya. Imam Syafi'i mengutus salah seorang muridnya untuk menjenguk Imam Hambali, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, ke sel, ke penjara, untuk meminta pakaian yang langsung lengket ke kulitnya Imam Ahmad bin Hambal. Mintakan salam dari saya sebelum beliau wafat ya. Tapi pakaiannya, gamisnya langsung dilepas ya. Beliau hanya pakai pakaian kayak kaos, pakaian dalam ya. Dapat salam dari guru Imam Syafi'i, pingin meminta pakaian jenengan. Oh ya, wafatnya lebih dahulu Imam Ahmad bin Hambal daripada Imam Syafi'i. Ya, diantarkan ke Imam Syafi'i. Setelah berada di hadapan Imam Syafi'i, pakaian ini berlumurkan najis darahnya Imam Ahmad bin Hambal. Hanya dicuci sama Imam Syafi'i, disucikan dari najis. Setelah itu air basuhan, dibasuh lagi pakaiannya. Basuhan yang suci ini diwadahi sama Imam Syafi'i. Semua orang-orang yang sakit minum air bekas baju yang dipakai oleh Imam Hambali, semua sembuh dari penyakitnya. Itu ada ceritanya, guru ngalah barokah kepada murid. Itu banyak terjadi sampai segitunya. Jadi segala sesuatunya nempel kepada orang soleh, apalagi orang alim, dia walinya Allah, pasti barokahnya. Bukan sesuatu itu yang mendatangkan barokah, tapi barokah Allah datangkan gara-gara sesuatu itu nempel kepada kekasihnya. Makanya di Al-Quran ayatnya, inna ayata mulki ayatiyakumut tabut fihi sakinatun mir rabbikum, akan mendapatkan sakinah mir rabbikum, ketenangan, kesejahteraan, keberkahan dari yang datang dari Tuhanmu, bukan datang dari sesuatu itu. Gara-gara sesuatu itu nempel kepada orang soleh, jadi sesuatu itu mengandung barokah yang datangnya dari Allah, bukan dari sesuatu itu. Di dalam petinya kaum Bani Israel itu ada tongkatnya Nabi Musa, ada surbannya Nabi Harun, ada kitab Taurat, bahkan ada fotonya para nabi 124.000 nabi ada di dalam kota itu. Seperti itu. Akhirnya peti itu barokah datang dari Allah. Sakinatun mir rabbikum, bukan sakinatun min peti, tapi sakinatun mir rabbikum. Seperti itu. Hadis barusan yang kita baca itu, man ahabba ayyatamassala lahur rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang
dihormati orang lain dengan penghormatan berdiri, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Falaisa fihi ta'arrudun lil qiyam binahyin wala ghairi. Hadis ini bukan menentang berdiri, bukan menjelaskan larangan berdiri ataupun yang lain. Bal fihi zajrul mukallaf an ayyuhibba qiyaman nas lahu. Maksud hadis ini adalah melarang orang mukallaf mempunyai perasaan hati senang dihormati oleh orang lain. Bukan kita tidak boleh menghormat orang mulia, bukan. Orang Wahabi hanya baca hadis ini, tidak baca hadis kumu ila sayyidikum. Yang dibaca hanya hadis man ahabba ayatamathala rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Salaman tidak boleh nunduk orang Wahabi. Ada orang mulia lewat berdiri dilarang. Hadis ini bukan melarang kita menghormati orang, tapi bagi orang yang dihormati dilarang keras, punya perasaan hati senang dihormati. Gitu loh. Faman kana aliman wa habba an taquma lahun nas. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang merasa dirinya orang yang berilmu, orang alim, terus dia senang dihormati oleh orang lain, santri-santrinya, dakhala fi dzalikal wa'id, maka masuk dalam kategori ancaman hadis tersebut. Wa in kana al matlub lahumul qiyamah, meskipun bagi para muridnya sangat dianjurkan, sangat disunatkan berdiri menghormati gurunya. Anak sunat berdiri menghormati orang tuanya. Orang tua punya perasaan hati senang dihormati anak, juga haram. Anak dianjurkan menghormati orang tua ketika baru datang, anak itu berdiri. Anak sedang duduk, orang tua datang, itu sunat berdiri. Ta'ziman lil ilmi, karena mengagungkan ilmunya kalau guru, kalau orang tua karena mengagungkan wiladah ke orang tuanya. Zi wiladin. Fa ilam yuhibba dzalik, kalau ada orang alim atau orang tua, orang yang punya fadl, keutamaan, hatinya tidak senang dihormati orang, fala ba'sa alaih, maka tidak apa-apa ketika dia lewat semua orang berdiri. Wa in qamu lahu, meskipun berdirinya orang itu untuk dia. Waruya, diriwayatkan pula, annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu radhiyallahu anhum alla yaqumu idza marra bihim. Memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabatnya agar tidak berdiri ketika beliau datang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, tidak usah berdiri. Rasulullah melarang sisi lain. Tapi sisi lain, suatu saat di sebuah hari, famarra yauman bi Hasan radhiyallahu taala anhu faqama. Nabi pernah lewat di sebuah tempat, di situ ada sahabat Hasan bin Sabit, terus sahabat Hasan bin Sabit itu berdiri menghormati Nabi. Wa ansada, lantas Hasan melantunkan sebuah tembang syair, qiyami lil aziz alayya fardun. Berdiriku untuk makhluk paling mulia itu hukumnya wajib, katanya Hasan. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, kalau saya meninggalkan hal yang wajib itu tidak wajar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wala yakum. Saya sangat heran melihat orang yang mempunyai akal dan pemahaman yang cerdas, dia memandang keindahan wajah ini ketika bertemu dengan sosok Rasulullah SAW, tapi sayang dia tidak mau berdiri. Saya sangat heran melihat orang seperti itu, katanya Hasan bin Sabit dalam syairnya seperti itu. Waqad aqarrahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit ini diakui oleh Nabi, tidak disalahkan. Wa fi hujjatun liman qala inna mura'atal adab khairun min imtithalil amri. Ini menjadi argumen kuat bagi ulama yang berpendapat mura'atul adab khairun min imtithalil amri. Menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga tata krama itu lebih baik daripada nuruti perintah.
Kitab Fathul Alam juz 2 halaman 162. Juga diceritakan pula dulu para sahabat-sahabat Nabi memang khilaf, punya prinsip sendiri-sendiri. Ikhtalafu fil afdholiyah, semuanya bersengketa di dalam keutamaan antara sulukul adab apa imtithalul amri. Kita mempertahankan sikap karena alasan tata krama atau kita nuruti perintah. Ketika kita diperintah guru atau ketika kita diperintah orang tua, kita milih mempertahankan sikap karena alasan tata krama apa nuruti perintah. Ini ulama hilaf. Sulukul adab madhabul muhakkikin, mempertahankan sikap karena alasan bertata krama, beradab, beretika kepada guru atau kepada orang tua. Ini madhabnya atau alirannya ulama muhakkikin, ulama tahqiq, ulama yang mentahqiqkan ilmunya. Di antaranya siapa? Minhum Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yata'akhkhar anil imamam fi shalat aba. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, tidak datang-datang, mau sholat, tidak datang-datang, dilihat waktunya hampir habis waktu sholatnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disuruh maju oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau sudah terlanjur takbir, dan semua sahabat pada saat itu sesudah takbirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasakan kehadiran Rasulullah dari aromanya. Karena Nabi ini aromanya sudah tercium ketika beliau ada di sebuah tempat. Ketika beliau tidak ada, baru tidak ada. Ketika beliau hadir, tercium aromanya. Rasulullah hadir, merasakan semua para sahabat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur. Mundurnya ya bukan ya pas langsung mundur, enggak. Dua gerakan, dua langkah. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Tapi kalau langsung gini 1, 2, 3, lebih dari 3 langkah ini sudah batal sholatnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika mundur langsung sama Kanjeng Nabi disuruh istimrar. Istamir ya Abu Bakar. Disuruh teruskan, suruh ngimami terus. Lanjut, saya jadi makmum. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus mundur, nggak mau jadi imam. Akhirnya Kanjeng Nabi yang maju, dan sahabat-sahabat yang lain ini sudah takbir dan tidak ada yang membatalkan sholat. Bukan berarti mundur batal sholatnya, enggak. Tidak ada yang membatalkan sholat. Ini namanya orang yang tahu fikih. Nabi langsung ada di depan. Kenapa Abu Bakar Siddiq tidak mau diperintah Nabi? Karena beliau punya alasan sulukul adab khairun min imtithalil amri. Mempertahankan sikap karena alasan menjaga tata krama di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan guru, di hadapan orang tua, itu lebih penting daripada nurut perintah. Sementara yang kita lakuin itu tidak sepantasnya. Masa nabinya umat saya jadikan makmumku, di belakangku saya pantati? Tidak sepantasnya saya ada di depan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur, Rasulullah maju. Ini baru takbir. Setelah itu diceritakan pula, wa minhum Sayyiduna Ali bin Abi Thalib amarahu sallallahu alaihi wasallam ayam sahalafdha Rasulullah fa'aba. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah disuruh sama Kanjeng Nabi disuruh ada sebuah kayak semacam kulit onta, ada tulisan Rasulullah. Terus sama Kanjeng Nabi disuruh hapus. Ali, tolong hapus tulisan Rasulullah yang ada di kulit itu. Fa'aba, Sayyidina Ali tidak mau. Padahal yang merintah siapa? Rasulullah. Cangkolang bahasa orang Madura, cangkolang. Bahasa Jawanya ini sungkan. Sungguh mengharapkan. Sungkan ini alasan tata krama. Pamali katanya orang Jawa Barat. Ndak ilok. Ndak sepantasnya. Ndak berani dihapus. Karena apa? Sayyidina Ali punya alasan sulukul adab khairun min imtithalil amri.
mempertahankan sikap karena alasan toto kromo kepada Rasulullah itu lebih sangat penting daripada nurut perintahnya beliau. Itu namanya disungkani apalagi orangnya. Sayyidina Ali tidak berani menghapus tulisan Rasulullah dari saking berakhlaknya, beradabnya. Seperti itu, luar biasa. Terus diceritakan pula, terus imtithalul amri yang kedua, madhabul aksaril fuqaha, madhabnya ahli fikih itu ikut imtithalul amri khairun min sulukil adab. Nuruti perintah guru itu lebih baik daripada mempertahankan sikap karena alasan tata krama. Sebagaimana diriwayatkan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, kana sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhara fi shalat lit-tahara fa shalla Abdurrahman bin Nas faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi raq'atis tsaniyah. Arada Abdurrahman ayat ta'akhir wa nahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famtathala amrah. Sebaliknya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, suatu saat Nabi ini terlambat karena mencari air untuk bersuci wudu. Akhirnya semua sahabat tola-tole kanan kiri melihat siapa gerangan sosok manusia yang pantas dijadikan imam kalau Nabi tidak hadir. Sayyidina Abu Bakar tidak ada, Sayyidina Umar tidak ada, Sayyidina Utsman bin Affan tidak ada, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ada. Yang ada sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling fasih bacaan Qur'annya, sahabat yang lebih dahulu masuk Islamnya daripada yang lain, yang lebih mengenal dalam tentang Islam daripada yang lain pada saat itu. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf suruh maju sama sahabat yang lain, suruh ngimami. Dapat 1 rakaat, Rasulullah SAW belum hadir. Ketika rakaat kedua, semua sahabat Nabi merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Dari aromanya, dari baunya, semerbak minyak kasturi. Nabi tidak pernah pakai parfum, tapi baunya harum. Kalau kita ya pakai, minimal kalau tidak bersih pakaiannya, tidak bersih badannya ya harum. Kalau tidak harum, bersih pakaiannya atau badannya. Kalau tidak bersih, ya pakai yang harum. Paling tidak salah satunya itu. Jangan sampai dua-duanya tidak terpenuhi. Makanya Imam Syafi'i bilang, man ahabba ayub man nadhafa thawbuhu qallahamu wa man taba rihu zada aqlu. Barang siapa yang pakaiannya selalu bersih, paling tidak 2 hari sekali ganti pakaian dalam atau pakaian luar, termasuk kopiah ya hitam jangan dijemur jangan dicuci pakai air, dijemur ya. Jarang siapa yang pakaiannya selalu bersih, maka dia jarang sedih, jarang susah. Barang siapa yang baunya selalu harum, waman toba rihu zada aqluh, maka akal pikirannya semakin cerdas, bertambah kecerdasan akalnya. Ini paling enggak gitu. Kalau enggak bersih ya harum, kalau enggak harum ya bersih. Jangan sampai sudah kecut, nah kotor pakaiannya, jangan sampai seperti itu. Jelas ya. Jadi pada saat Rasulullah SAW hadir, sahabat Abdurrahman bin Auf ini disuruh mundur. Ini di rakaat kedua. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan baru takbir ya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf ini sudah rakaat kedua, Rasulullah baru hadir. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini mundur 1, 2. Terus sama Kanjeng Nabi disuruh teruskan, dilarang. Jangan mundur Abdurrahman, teruskan ngimami. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf nurut. Beliau punya prinsip imtithalul amri khairun min sulukil adab. Nurut perintah guru dalam keadaan terdesak seperti itu lebih baik daripada mempertahankan sikap karena alasan beradab, beretika, bertata krama. Jadi ada dasarnya. Sampean jadi orang alim, terus orang tua sampean memaksa sampean jadi ngimami sholat. Sampean karena merasa tidak pantas seorang anak kepada orang tua, boleh milih salah satunya.
Mau ikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa mau ikut Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ikut Sayyidina Ali apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mau di akhir hayat Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini disuruh ngimami sholat, sedang Rasulullah SAW duduk jadi makmum. Makmum yang lain berdiri semua, Rasulullah SAW sudah sakit parah, sholat jamaahnya duduk, Sayyidina Abu Bakar Siddiq suruh jadi imam. Ini mau beliau di akhir hayat, tapi sebelumnya tidak pernah mau kalau suruh ngimami sama Kanjeng Nabi. Ya alasan itu, sulukul adab khairun minim imtitsalil amri. Jadi ada dasarnya sendiri-sendiri. Ya. Di sini dijelaskannya. Ada cerita anak yang usianya lebih muda ini. Kana salafuna ridwanullah alaihim yuqaddimunal akbar sinnan fil masyi. Salaf kita, ulama-ulama kuno yang mendahului kita, itu biasanya lebih mengedepankan orang yang lebih tua usianya dalam urusan apa? Yang pertama fil masyi, dalam urusan jalan. Anak yang lebih muda usianya usahakan di belakangnya. Yang kedua wafil majlis, dalam urusan tempat duduk. Ketika ada orang yang lebih sepuhan ingin duduk di saf terdepan, yang muda ngalah. Yang ketiga fitartibil Fatihah, dalam mimpin tawasulan Fatihah, kayak mimpin tahlil, usahakan yang lebih sepuh yang mimpin tawasulan Fatihahnya. Terus yang keempat, tidak ada wa nafidalika dan semacamnya, manhajus sawi dan kitab fawaidul durriyah. Dan demikian pula inna min qawaidis salaf, termasuk pedoman ulama salaf, alla yataqaddamas shighar alal kibar illa fi salasati mawadi'ah. Pedoman ulama salaf tidak mendahulukan anak kecil kepada orang tua, tidak mendahulukan anak yang usianya lebih muda dari orang tua, kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini, anak yang usianya lebih muda boleh-boleh saja dikedepankan daripada orang yang usianya lebih tua. Apa 3 hal itu? 1, fil imamah idza kana ahlan, dalam urusan jadi imam. Ini lebih mengutamakan yang muda, tidak masalah, asalkan yang muda ini ahli, pantas, layak jadi imam karena dia alim, karena dia bacaan Qur'annya fasih, dia lebih banyak tahu tentang ajaran Qur'an daripada yang sepuh. Nah, itu yang pertama. Meskipun anak kepada orang tuanya tidak alim, anaknya alim, ya anaknya tidak masalah dalam urusan jadi imam. Yang kedua, wafitadris, dalam urusan mengajar ilmu. Ini tidak pandang bulu meskipun muridnya itu usianya lebih sepuh. Terus yang ketiga, wafil fatwa, dalam urusan berfatwa. Kita yang tua tanya hukum kepada yang lebih muda, tidak masalah. Ini 3 hal ini. Bahkan innaman waqqara syaikhan qabadallahu qayyadallahu lahu man yuwaqqiru. Barang siapa yang menghormati orang yang usianya lebih sepuh, maka Allah akan mentakdirkan orang lain, anak-anak yang hidup di usia berikutnya akan menghormati orang tersebut. Balasannya seperti itu. Orang yang ketika muda menghormati orang yang lebih tua, besok ketika dia tua akan dihormati yang muda. Itu maksudnya. Nah, di antaranya ini akan kalau ada anak yang usianya lebih muda jalan di depan orang yang syekh usianya lebih tua, usia 40 ke atas, ini makruhnya apa? Dapat yurisul faqra, dapat mewariskan seretnya rizki. Bahkan diceritakan ini di kitab Qami'ut Tughyan, cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat yadhab ilal jama'ah li sholatil fajri, untuk menunaikan sholat subuh. Sayyidina Ali berjumpa dengan nenek-nenek tua renta di tengah jalan, jalannya yang sakinah wal waqar, tenang, tidak terburu-buru. Sayyidina Ali terburu-buru ingin sholat subuh. Sayyidina Ali tidak mau menyalep orang tua ini
karena alasan takriman lahu wa ta'dziman li syaibatihi, menghormati kesepuannya, sampai hatta hana waktu tul isyamsi, sampai matahari ini hampir terbit, dalam artian waktu sholat subuhnya hampir habis. Ketika itu kemudian ketika syekh ini sudah dekat di babil masjid, pintu masjid, lam yadkhul fihi, orang tua ini tidak masuk ke masjid karena dia non muslim. Fa'alima Ali annahu minan nasara. Fadakhala al-masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Pada saat Sayyidina Ali masuk Masjid Nabawi, Rasulullah dan para sahabatnya sedang ruku' sholat subuh di rakaat pertama. Masih belum iktidal, masih ruku' ini. Lama rukuknya di rakaat pertama sholat subuh. Setelah itu, falamma faragha min sholatihi qalu, ketika semua sahabat selesai sholat, Sayyidina Ali juga selesai sholat, sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima tawal tarruku fi hadis sholat, kenapa jenengan kok memperlama ruku jenengan di sholat subuh ini? Nabi jawab, ma kunta taf'al mithla hadza, katanya sahabat, sedang jenengan tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Biasanya ruku itu sebentar, ini kok lama banget ini, kok tidak bangun-bangun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika aku ruku dan aku sudah membaca tasbih ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kamakan sebagaimana mestinya wiritanku, wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhahri wa akhadhani tawilan. Pada saat aku ruku, aku ingin mengangkat kepalaku dari ruku untuk iktidal. Datang malaikat Jibril menaruh sayapnya di punggungku sehingga aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Pada saat sayapnya Jibril diangkat dari punggungku, barulah saat itu aku bisa mengangkat kepalaku. Faqalu lima fa'ala hadza. Akhirnya para sahabat tanya balik kepada Nabi, kenapa Jibril melakukan hal itu ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah jawab, ma sa'altu an dzalik, aku masih belum tanya tentang itu. Fahadhara Jibril, lalu malaikat Jibril datang. Faqala ya Muhammad, Jibril bilang, inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'a falakiya syaikhan nasraniyan fit tariq walam ya'lam annahu nasraniyun fa akramahu li ajli syaibati wa ma marra alaih. Sesungguhnya aku menaruh sayapku di atas punggungmu ya Rasulullah karena ada Ali bin Abi Thalib, dia terburu-buru untuk datang ke masjid menunaikan sholat jamaah subuh. Tapi sayang di perjalanan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan kakek-kakek tua rentah. Dia tidak tahu kalau si kakek ini orang Kristen, orang Nasrani, dan dia tidak berani menyalibnya karena menghormati kesepuannya, karena menghormati ubannya. Fa'amarani Allah Ta'ala an akhadhaka fir ruku' hatta yudrika ma'aka alaiya sholatal fajri. Sehingga Allah memerintahkanku agar aku menaruh sayapku di punggungmu ketika kamu ruku', biar Ali bin Abi Thalib nututi sholat subuh bersamamu. Wa amarallahu ta'ala Mikail ayyakhudha syamsa bijanahihi hatta la yatlu'a bi hurmati Ali radhiyallahu anhu. Dan Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit terburu-buru. Dengan menaruh sayapnya Mikail di matahari, sehingga matahari tidak jadi terbit, dengan memuliakan Ali, gara-gara Ali memuliakan orang tua. Situ rahasianya. Dari situ ketika Sayyidina Ali sampai di masjid ya, menjumpai Rasulullah rukuk dan sahabatnya, Sayyidina Ali mengucapkan, alhamdulillah saya nututi rakaat pertama. Allahu Akbar. Dari situ kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca Sami'allahu liman hamidah. Dulu pemisah sholat itu Allahu Akbar semua, takbir intikal semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak kejadian ini, gara-gara Sayyidina Ali memuji Allah, gara-gara Sayyidina Ali
memuji Allah pada saat nututi rukuk bersama Rasulullah. Maka Jibril memerintahkan ketika Nabi bangun dari i'tidal, bangun dari rukuk ke i'tidal, fakul sami Allahu liman hamidah. Sami'ah, semoga Allah mendengar liman hamidah, pujian orang yang memujinya. Semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya. Gara-gara cerita ini, kemudian ketika i'tidal sampai sekarang direalisasikan sunatnya baca tasmi' sami Allah liman hamidah, bukan takbir intikal. Yang selain i'tidal bacanya Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.